Pagi-pagi ambiar, geger. Pagi ambiar. Kita balik lagi sampai jam 10 pagi kita ambiarkan Indonesia. Dan seperti biasa Sobat Ambiar, di awal perjumpaan kita membagi-bagi banyak sekali hadiah untuk Sobat Ambiar. Semoga kamu yang beruntung. Caranya gampang sekali. Gimana caranya Dewi Persik? Caranya ada barcode di sebelah kita sayang. Standby terus handphonenya Ya di sini. Oke langsung untuk di bisa scan. koneksi. Kamu scan dan nanti akan keluar pertanyaan. Jawab pertanyaannya nanti sebelum kita pamit kita umumkan satu orang beruntung mendapatkan hadiah dari Pagi Ambiar. Geger! Ya. Tapi Sobat Ambiar, kali ini berita duka datang kembali di dunia olahraga, lebih tepatnya dunia bulu tangkis tanah air. Kemarin di tanggal 14 Juni kita harus kehilangan seorang pebulu tangkis yang sangat berprestasi, mengharumkan nama Indonesia. Markis Kido menghembuskan nafas di usia 36 tahun. Di saat almarhum sedang bermain bulu tangkis di salah satu gor yang berada di Tangerang. Almarhum sedang bermain bulu tangkis ketika hendak berpindah lapangan sampai akhirnya dia jatuh dibawa ke rumah sakit dan menghembuskan nafas pada pukul 18:40. Markis Kido ini sempat mengharumkan nama Indonesia dari mulai menjadi juara dunia bulu tangkis di tahun 2007, di 2008, Sampai 2020. di 2008 juga mendapatkan medali emas Olimpiade, di 2010 mendapatkan medali emas Asian Games. Kami keluarga besar Pagi Ambiar Mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik, dilipat gandakan segala amal kebaikannya, dan insya Allah husnul khotimah. amin, amin. Dan kita juga berharap semoga lahir kembali Markis Kido lainnya yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran ya. Ya kita nggak tahu usia orang ya Kak ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan semua yang hadir di sini, semuanya Pagi Ambiar, kru semua dan teman-teman yang ikut mendukung acara ini. Langsung aja, ini Ya. ada duo getar. Ya kita akan seperti Ya. biasa kita ketemu dulu sama teman-teman kita Ya. yang pagi hari ini juga akan Semangat memberikan dong, berita-berita Ferran, lainnya semangat. buat Sobat Ambiar ya. Siapakah mereka seperti biasa? Ini dia, Getar! Sudah berkali-kali saya ajarkan jangan terlalu lembek. Kamu nggak ngeliat nih pita saya. Mohon maaf, kamu Dragon. Aku Dragon Ball tapi aku pakai busadanya desainer loh. Mohon maaf, kamu Dragon Ball atau Yuni Syara pakai obi di sini? Aduh, kesedihan saya katanya. Oke baik. Oke baik. Selamat pagi pemirsa. Kami Dragon Ball. Kami duo getar, gemas dan cetar. Kakek, udah Ya. kakek ya, jadi nggak bisa getar lagi ya. Siapa bilang kakek-kakek nggak bisa getar? Kasih dong. Coba bergetarlah. Selamat pagi para ladies and gentlemen. Seperti biasa, saya dan rekan saya ini Betul. akan menggibah, menyinyir, membuli. Membuli. Nggak boleh membuli. Boleh. Nggak boleh membuli, nanti giliran didatengin ntar mental sosmed kabur. Nggak boleh. Udah, maaf. Maaf teman saya korban bully, suka ngomong Iya, terus, benar maaf ya. juga. Silakan lanjut. Coba baca artikel Baik. pertama dong. Baik, berita pertama ya, ada yang terjerat kasus narkoba. Pada hari Jumat 11 Juni kemarin, musisi Anji ditangkap di studio rumahnya yang berlokasi di Cibubur. Berlokasi di studio Cibubur. Diduga karena menggunakan obat terlaras.
Terlarang. Tersangka orang terlaris. Palesong, ini menemukan Polisi menemukan berbagai macam jenis obat terlarang di rumahnya. Berikut terbarunya, Anji kemarin sudah melakukan tes urin dan dinyatakan positif menggunakan obat terlarang. Saat bertemu awak media, Anji pun memberikan isyarat permintaan maaf saat memeriksa kesehatan. Begitu. Iya betul, dan sepertinya ada VT-nya dan ada tayangannya. Boleh kita lihat yang berikut ini. Ya, pokoknya mudah-mudahan apa yang menimpa sahabat kita juga ya, Mas Anji, itu bisa diselesaikan dan bisa kembali lagi berkarya, bisa pokoknya lebih baik dari Karena Mas sebelumnya. Anji itu orang hebat sekali Iya. ya, dia Dan baik. Ya, jadi pelajaran yang pasti jadi pelajaran buat semuanya, Betul. buat teman-teman selebriti. Ini kan menambah daftar hitam selebriti dengan kasus narkoba. Betul, Betul mudah-mudahan sekali. ya. Mendingan Namun kita di sini berkarya juga lagi, Say. ada salah satu postingan lamanya Anji. Mana itu? Di Twitternya. Mana coba lihat Ini dong. dia ya. Ini tahun 2013 ya, tanggal 25 Maret. Anji mengatakan gue lebih baik orang make narkoba sendiri, ngerugiin diri sendiri, dibanding yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan orang terbunuh. Bener banget. Apa yang benar? Apa yang benar banget ya? Tidak ada yang dibenarkan nggak ada yang dong. dibenarkan. Nggak ada yang dibenarkan, apa benar banget lu? Masih pagi, masih pagi. Iya, 2013 Masih pagi, cukup Say, lama tidur, ya. Say. 2013 sudah lama sekali. Cukup lama. Iya. Tapi ya dari sini Pokoknya ya, kita jauh-jauh dari barang haram itu deh, betul, nggak ingat boleh. ya buat siapapun, ini kan kalimatnya Anji, gue lebih baik orang makin narkoba sendiri ngerugiin diri sendiri. Mungkin dia lupa kalau narkoba itu bukan hanya merusak diri sendiri, tapi juga merusak Merusak keluarga. orang lain. Apalagi kalau yang menggunakan narkoba adalah kepala keluarga. Jadi yang dirusak bukan masa depan sendiri, tapi juga masa depan depan keluarga. keluarga. Betul. Jadi intinya Mira Santika, no way. Ada juga nih. Pokoknya segala sesuatu yang bersifat haram itu jangan Betul. dicoba-coba. Iya. Takutnya Ada juga nanti nih ya ketagihan. postingan dari istrinya Anji ya, dan ada pesan Mana? Ini tuh. Aku yang baca Inggris, Oke, kamu yang coba. Indonesia King, ya. bacain dong King. Promise yourself Kakek right bocil. now that no matter how much they try to knock you down, or no matter what life throw at you, you will get back up and prosper. Artinya dong King, artiin buat sobat ambiar dong. Silakan artikan. Laksmana Raja di Laut bersemangat. Mana gue tahu? Karen artiin. Artinya adalah yuk kita belanja tas bareng-bareng. Ya, ini artinya ini berjanji sama diri sendiri ya. Berapa kali pun mereka membuat kamu jatuh dan tidak peduli apa yang terjadi dalam hidupmu baik atau buruk, kamu akan kembali lagi untuk bangkit dan juga Lu masa berusaha. kalah sama Rian sih? Ah. Semoga istrinya bisa kuat menghadapi cobaan Betul. ini ya. Dan Iya. segera berlalu, amin. Amin. Oke deh, kita langsung ke berita yang kedua ya. Apa itu? Ayo. Nyangkut, Pak. Nyangkut, Pak. Berita Makanya jangan melet-melet retaknya mulu. Berita retaknya rumah tangga Vicky Prasetyo dengan Kalina Oktarani. Bukannya dengan Angel Elga ya? Itu udah lama. Udah selesai. Kapan selesainya? Ya Allah. Ya, makanya ini ada yang terbaru Ini nih. episode keberapa? Viralnya berita Vicky yang katanya ingin menceraikan Kalina tersebar luas lewat video YouTube yang diunggah oleh salah satu YouTube channel ketika melakukan wawancara dengan Kalina. Langsung aja. Kalina mengetahui akan diceraikan ternyata dari anaknya Vicky. Kabarnya Kalina sudah tidak satu atap rumah lagi dengan Vicky. Dan kabarnya Vicky menolak Kalina untuk pulang. Dan ini Take Two Vicky kompilasi. Kan gue udah bilang sama lo. Gue udah kasih tahu. Oh, lu cepet banget lu percaya jatuh cinta lu ya. Kan gua taunya, gua kira dia sama gua bakal benar. Ya nggak bisa Dia dong. harusnya mengerti perasaan perempuan, jangan main cerai aja. bentar, barusan Lo sama juga harusnya siapa? mikir, lo enak-enakan nyerahin orang lo. Barusan sama siapa? Kalina, aku bela Kalina.
Aku terjerit suara hati istriku. Tapi kan jelas, nggak bisa. Suami. Enggak. Kali ini aku Tapi nggak bisa bagaimanapun juga itu kerjaan gue. Maksud lo perkawinan dibikin gimmick? Loh, Lu gila ya? kan gue bisa jadi artis karena gitu. Tapi gua itu pernikahan buat gua sesuatu yang serius. Nggak semudah itu main cerai-cerai. Makanya lihat berita gue dong kemarin-kemarin. Lu jangan begitu ya. Lo lihat berita gue. Pikir dong, harus Kayak tolong. nggak tahu aja lo. Ada berapa orang gue kawinin habis itu udah deh. Jangan anggap semua perempuan gampang. Gak gampang. pikir perempuan gampang. Heh, Lo maunya apa sih lo? Lo berjenggot. Lo nggak perempuan lo. maunya apa lo? Hah? Mana sih? Mohon maaf, saya mau nanya. Tadi Bapak bilang pernikahan itu sakral. Iya. Sakral kok cerai? Iya juga ya, Say. Iya, karena kenapa kalau saya bercerai? Karena saya udah nggak kuat. Ya, buat Sobat Ambyar, ya pastinya kita juga mendoakan buat sahabat-sahabat kita lah ya. Vicky Prasetyo dan juga Kalina. Yang ini kalau ngomongin soal doa pernikahan, King Nasar lebih jagonya. Silakan mau doain apa untuk Saya mereka? tuh gini ya, melihatnya pernikahan itu kan bukan permainan. Gini, ada kalau orang yang bercerai itu misalkan memang cerai ada alasannya. Tapi kalau cerai tidak ada alasan atau alasan tidak masuk di akal, menurut saya janganlah pernikahan atau sesuatu yang sakral dibuat sebagai mainan. Sebagai, Dijadikan konten duit. Iya jangan. Nanti kalau di dunia memang Kalau kita beneran tidak sih nggak apa-apa berasa. sih. Tapi nanti di akhirat itu nanti berasa, itu aja sih ya. Aku mewakili perempuan ya. Iya betul. Sebenarnya Kakak Lina itu butuh dijemput, disayang. Perempuan itu gampang kok, tinggal dipeluk, udah selesai. Tuh denger gitu, paham gak sih? Itu enggak kabur. Ya. Tuh, perempuan juga kayak begitu. Maunya dipeluk, lo pikir lo gimana? Lu tuh gimana sih? Sabar. Pokoknya buat Kalina dan juga Vicky Prasetyo, buat siapapun ya selebriti tanah air yang lagi punya masalah dengan rumah tangganya, memang terkadang pernikahan dan juga perpisahan tidak harus masuk akal. Tapi ya setidaknya masuk konten ya. Kok? Bukan. Ya nggak apa-apa. Ini apa lagi nih? Lu yang bener dong. Masa ada pernikahan masuk Lu konten? nyindir siapa dong? Jangan gini dong. Aku tuh, nih dengar, aku tidak Yang penting bilang. masuk konten positif, bukan menghina orang. Betul. Iya, tapi gak boleh juga pernikahan masuk konten. Dengar, Iya. aku tidak bilang bahwa pernikahan itu sebuah konten, tapi sebuah pernikahan bagi selebriti bisa dijadikan konten dan kenapa tidak? Rian, nggak apa-apa. Rian lagi nyindir siapa sih sebenarnya? Nggak nyindir siapa-siapa, tapi sebagai selebriti punya keuntungan seperti itu karena banyak fansnya juga. Jadi Kan bisa pengen menyaksikan tahu kebahagiaan. fansnya gimana Iya, kabarnya. ya. Oke, kita Pernikahan tinggalkan itu ya. Cinta dua hati. Ini kita juga mau lihat cinta dua hati yang akan segera menikah. Siapa itu? Kemarin tanggal 13 Juni mereka baru melangsungkan acara pertunangannya. Bilar. Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora. Kemarin sahabatnya datang ke sini. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol langsung kali ini dari sahabatnya Rizky Bilar dan juga kakak Kakaknya. kandungnya Rizky Bilar. Kita langsung panggilkan untuk cerita bersama kita semua di Pagi-Pagi Ambyar. Ini dia Adi Sky dan juga Kak Nova. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Selamat datang Adi Sky dan juga Kakak Nova. Apa kabar? Ini kakaknya Bilar kandung. Adi itu mau menikah bulan September nanti. Oh, mau nikah sama kakaknya Bilar? Hah, gimana sih? Aku gak suka nih, aku mau lapor polisi. Adi Sky. Aduh, Adi, Ini kita kasih lihat dulu sama Sobat Ambyar ya. Di sini Adi Sky nggak sendirian, tapi sama Kak Nova. Kak Nova, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Ini ya? kakak kandung Bilar. Iya. Oh kakak kandung? Kakak kandung, sebentar. Rizky Bilar itu berapa bersaudara? 6 bersaudara. Kalau Kak Nova anak keberapa? Anak keempat. Kalau Bilar? Anak keenam. Anak bungsu ya, berarti anak keempat kakaknya dari Rizky Bilar. Ini kita mau kasih lihat dulu sebelumnya buat Sobat Ambyar termasuk Adi Sky dan juga Kak Nova. Momen lamaran atau pertunangan Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora kemarin 13 Juni di Bandung nih ya. Ini kita punya beberapa fotonya. Ih bagus.
Silakan duduk sayang. Ini Kak Nova. Kak Nova yang pakai baju atau kebaya pink ya, pakai masker itu ya? Iya. Itu betul ya? Itu ada siapa aja? Ada Rizky Bilar, terus boleh disebutin satu-satu ada siapa lagi? Itu ada sampingnya suami, terus anak, yang dua lagi anak. Oh itu Sampingnya suamimu, suami si kakak, sampingnya. Oh ya. kau sudah menikah Kak Nova. Dan itu bersama anak-anaknya Kak Nova atau keponakan-keponakannya Rizky Bilar, gitu ya. Kak Nova ini katanya tinggalnya di Jepang ya? Iya, Di kota apa kalau boleh tahu? Nagoya. Di Nagoya. Nagoya. Kak Sama Nova suami ya kak ya? Semua? Sama suami, ikut suami. Oke. di Nagoya itu apa? Bekerja atau kuliah atau apa? Enggak, ikut suami. Suami. Oh suami warga negara Jepang atau memang warga negara Indonesia? Jepang. Warga negara Indonesia keturunan, bapaknya Jepang. Oh, Oke. warga negara Indonesia, cuman keturunan Jepang kak. Katanya demi lamaran dan juga pernikahan Rizky Bilar dan juga Lesti yang akan dalam hitungan hari ini katanya Kak Nova bela-belain datang atau pulang ke Indonesia. Iya. Di Indonesia dari kapan? Kemarin sih sebenarnya nyampenya tanggal 5, cuma di karantina lagi kan. Iya, iya. Tanggal 10 baru keluar kita. Udah keluar hotel. Langsung ke Bandung ya? Iya, Lihat. satu hari rumah Bilar langsung ke Bandung. Oke. Tadi malam juga baru pulang dari Bandung. Berarti baru sampai pulang kapan ya? di Indonesia ini? Sampai pernikahannya Bilar? Iya. Kira-kira kalau boleh tahu kapan pernikahannya Bilar? Kak Nova, ini juga jadi pertanyaan kita semua ya, karena ada yang bilang katanya dalam hitungan hari nih akan segera menikah. Kita doakan semoga lancar. Tapi yang kita dapat kabarnya ketika Kak Nova tinggal di Jepang bersama suami dan juga anak-anak, dulu katanya sebelum Bilar seterkenal sekarang sempat punya niatan untuk juga pindah ke Jepang ya? Iya, mau kerja. Oh mau kerja di sana. Karena dia bilang kayaknya gitu-gitu aja gitu dia. Oh di sini gitu-gitu aja gitu, Nggak belum ada ada kemajuan. kemajuan Jadi gitu. mendingan aku ke Jepang aja gitu ya. Pengen kerja ke Kak, ya. Jepang gitu. Oke, Kak Nova dari kapan di Jepang? Udah dari 2013. 2013, sudah lama juga ya. Itu Rizky Bilar bilang punya niatan mau ikut ke Jepang juga untuk bekerja di sana, itu kapan? Kapan ya? Setahun yang lalu apa 2 tahun 3 yang tahun lalu? yang lalu kayaknya. Dua Setahun apa yang lalu. 3 tahun yang lalu ya? 2 apa 3 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu kayaknya. Aha. Oke. Terus saat itu apa? Kak Nova bilang apa? Memberi masukan apa untuk Rizky Bilar ketika dia punya niatan ke Jepang? Apa yang diucapkan oleh Kak Nova ke Bilar? Saya bilang sama suami gitu. Dia juga kaget, ngapain kerja jadi kuli di Jepang, dia bilang. Kan udah enak sih jadi artis gitu. Gitu ya. Berarti Apalagi Bilar tuh aslinya orangnya tuh mau bekerja keras ya. Apalagi kan lihat dia itu nggak pernah kerja berat kan, jadi Terus nggak pernah yakin cerita nggak gitu. tentang Lesti sama kakak? Pernah. Sudah yakin gitu bahwa aku mau nikahi Lesti gitu kan? Iya, dari tahun lalu sih dia cerita mau Saya mau nikahi Lesti gitu. serius gitu, udah Oh. serius gitu. Dia udah bilang. Berarti emang dari tahun lalu udah Iya, cerita? dari tahun lalu dia nyuruh pulang ke Indonesia sih sebenarnya. Oh, gitu? Mau kenalkan Lesti sama saya. Oh, ini nih buat sobat Ambiar ya. Tadi Kak Nova bilang bahwa dari tahun lalu sebenarnya Rizky Bilar udah meminta Kak Nova pulang ke Indonesia karena mau dikenalkan ke Lesti. Sama Lesti karena curhat udah serius sama Lesti dari tahun yang lalu. Ya, kalau Adi Sky sebagai sahabat, Bilar tuh cerita ke Adi tuh kapan ya? Gua mau serius, gua mau ke jenjang yang lebih serius lagi bareng sama Lesti itu kapan ceritanya? Itu kan dia setelah dipertemukan di salah satu acara kan, besok malamnya itu aku langsung temuin dia. Dia bilang, aku orang pertama sahabat yang bilang, Gel ini mungkin salah satu doa lu, jawaban lu. Karena sebelumnya aku pernah bikin konten sama dia, ya hampir 80% kriteria yang dia sebutkan di konten aku tuh ya ada di Lesti seperti itu. Jadi waktu ketemu sama Dede itu pernah cerita nggak sama Adi sayang bahwa gue kayaknya suka nih sama cewek ini gitu nggak? Maksudnya kan biasanya kalau cowok gitu kan. Mungkin dia kan nggak butuh untuk suka, untuk cinta sama orang tuh kan butuh proses ya. Betul, Mungkin ya makin betul. kesini, makin Sudah ada dipertemukan, getaran gitu maksudnya? Pastilah. Makanya gue bilang pas adalah pas lagi ngobrol-ngobrol santai bilang kayaknya gue sayang sama dia gitu. Sempat ada omongan seperti itu. Apa Pas awal-awal. hal apa yang menurut Rizky Bilar membuat dia yakin yang bikin dia sayang sama Lesti Kejora? Apa? Tadi kan seperti bilang di konten kamu disebutkan ada Iya, beberapa poin-poin kalau untuk jadi pasangannya Bilar. Apa yang membuat Bilar semakin yakin dengan Lesti? Dede tuh pinter banget dia. Orang tua Bilar dulu yang dibikin nyaman sama dia. Jadi dengan kriteria Dede seperti sekarang, Dede sayang banget sama keluarganya Bilar tuh langsung jatuh cinta dengan
sifat Dede seperti itu yang dibilar cerita ke aku ya. Oke, pintar dan dekat bisa mendekati keluarga dari Bilar. Itu ya. Jadi Bilar tuh kayak wah langsung kayak wah Dede ini calon masa depan lah seperti itu. Oke, kita tapi mau kasih lihat juga terlepas dari bahagian Bilar dan juga Lesti, namanya juga selebriti ya. Mau berita bahagia atau prestasi sekalipun tetap ada yang nyinyirin. Betul. Ini netizen ada yang nyinyirin juga nih tentang Betul banget. Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora, katanya ini paling cuman konten. Kita kasih Iya. lihat dulu ya, ini dia. Saya boleh berkomentar Boleh sedikit. dong. Tadi yang ngomong itu Luna Maya ya? Kakak, bukan nama ya? Bukan. Bukan. Siapa? Siapa? Tahu nggak siapa? 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 Tahu nggak siapa? Siapa? Ih. Enggak, soalnya ngomongnya begini. Iya, mereka tuh Putri Indonesia. Putri, iya. Laki-laki itu itu laki-laki. Oh, lagi. Putra. Boleh langsung, Putra kita panggil aja Indonesia. langsung ini manajernya, namanya Derry. Undang orangnya. Sini Derry. Mohon maaf ya. Ini manajer sahabat aku loh. Mohon maaf ya, Sahabat aku. kadang suka ada manajer atau siapapun yang dipanggil, dia suka pertamanya begini, ya apa sih, tapi dia maju-maju. Sini. Ini Derry Harsa. Ini manajernya. Rizky Bilar. Oh dibuka dong mas sedikit aja, pemirsa pengen lihat Iya, loh. biar kayak tadi, biar. Sedikit aja, sedikit. Belum mandi Dikit, ya? naikin lagi. Kita mundur, kita mundur. Yang Turunin belum mandi ya, dikit. coba yuk buka. Turunin dikit. Aduh. Kasih senyuman. Bisa tahan nggak sakit kok Manajernya Rizky Bilar, Derry, senyum. Ini dia Derry Harsa. Kan. Ini lagi Nela Karisma kan? Bukan. Ribet banget nih coping. Itu pemain kendang. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol sama Derry ya. Kita tadi supaya membuktikan beneran Derry, ternyata pasti buka maskernya beneran Derry ya. Pura-pura Der, aja sehat orang tapi sehat kreatif. ya? Alhamdulillah sehat kan. Ini jadi pertanyaan netizen, bukan pertanyaan sih. Banyak yang nyinyir tuh netizen. Kak Nova juga boleh berdiri ya. Banyak netizen yang nyinyir katanya, ini palingan dari pertunangan sampai nanti pernikahannya itu konten. Lu sebagai manajer tuh ngelihatnya gimana sih dengan komentar netizen kayak gitu? Simpelnya tuh sebenarnya gini. Netizen Indonesia itu kan netizen terburuk se-Asia Tenggara ya. Jujur Tidak sopan ya? sangat tidak sopan. Dibilang kita lagi pacaran, nanti dia udah mikir untuk next ke depannya dibandingkan manusia yang melakukannya gitu. Iya. Nanti nih abis ini nih ya, gue udah siapin aja jawaban-jawaban netizen sih sebenarnya. Nanti abis lamaran dia bilang, menikah, kok belum punya anak? Gue udah punya jawabannya. Betul. Nanti dibilang lagi, kok punya anaknya cepet? Gue udah punya jawabannya. Gitu loh, jadi kasihan sebenarnya. Hidup itu kan bukan dari omongan orang. Ya biarin aja lah mereka nikmatin semuanya. Kalau dibilang ini settingan, mereka sudah prepare dari Januari. Sedangkan gue sudah prepare dari tahun sebelumnya. Pokoknya gue percaya sama hidup tuh kayak karma do anything. Kalau lo melakukan hal baik, you get good. Kalau lo melakukan hal buruk, you get bad. That's it. Betul banget. Tapi kan pasti kan berasa sebagai seorang manajer kan berasa ada kekesalan di hati. Sebenarnya ceritanya itu nggak kayak gitu misalkan nih. Ya, Nah itu pasti. ada nggak kepengen menjelaskan akhirnya ngekonten lah bukan berarti apa itu kan media buat diri sendiri sebenarnya ya. Iya, oke. Tapi namanya juga selebriti ya, Der ya. Maksudnya Yes, akan jadi itu bahan pasti. omongan termasuk dengan medianya, sosial media. Ya, benar. Semua orang bisa berkomentar, berasumsi tanpa mengetahui sebenarnya seperti apa. Bahkan ada yang bilang, oke lah ini bukan konten. Tapi kalau bukan konten, kenapa Itu tuh kreatif gue udah baca. Kalau Pertunangan. bukan konten kenapa tayang di TV? Lo kenapa mau beli kita waktu itu repot? Enggak. Ini pertanyaannya. Ini baca coba Bukan. kalau bukan konten kenapa tayang di TV? Nih dijawab ya, kalau bukan konten kenapa tayang di TV, alhamdulillah kan Lesti itu, Dede itu lagi, alhamdulillah jadi maskot lah, lumayan maskot di salah satu station dan Bilar pun juga sama. Bukannya kita pengen menjual, ada sesuatu hal yang kita tutupi juga. Kalau ada yang sakral, ada yang tidak. Ada yang bisa dinikmati semua orang, ada yang tidak. Makanya disebutkan tadi, namanya juga public figure. Betul. Kalau sampai ditulis kayak gini, kalau bukan konten, kenapa tayang di TV? Kenapa kalian lagi tuh pengen minta kita di sini tayangnya? Gimana sih? Tapi ya wajar Gimana ya. sih kreatif ini? Enggak, tapi ini wajar kok, pertanyaan ini juga wajar sekali karena ini juga pertanyaan dari netizen di luar sana, tapi juga dari sisi manajer mewakili Rizky Keluarga. Bilar juga. Ya. Mereka punya jawaban, ya sakral adalah satu hal yang penting dalam sebuah pernikahan. Benar. Tapi perlu diingat sekali lagi bahwa sebagai seorang selebriti pasti pengen berbagi kebahagiaan juga. Nah, dengan betul, para betul, fansnya, benar. ya
Intinya sih doain aja lah. Logikanya seandainya seorang selebriti membuat konten, emang kenapa sih seorang selebriti itu harus mempunyai media loh, Benar. media pribadi. Betul ya. Oke, kita doakan yang terbaik, tapi kita juga mau kasih lihat sama Dery, Adiskai dan juga Kak Nova mewakili keluarga dari. Mohon maaf kakak, ini lama banget di sini nggak ada diri ya. Nggak ikat ya. Oh, mau duduk. Bapak kalau duduk di sana nggak bisa balik lagi Bapak. Jangan. Orang nunggu-nunggu Iya. dia. Mau ada teman. Iya, apaan sih coping nih hari betul. Sebentar. Dery. Oke, sekarang gini deh, karena lo kan sibuk banget. Derinya ini sibuk banget manajernya Bilar ya, mau ada meeting katanya. Terakhir, lo mewakili Rizky Bilar sebelum lo cabut. Apa yang lo mau sampaikan untuk netizen di luar sana, mereka yang bermulut nyinyir sekali, ya, ngebully. pedas banget komentarnya, kawinan baru tunangan aja udah jadi konten, nanti Iya. apalagi proses berikutnya Dan dari sampai mulai. berani ada yang ramal. Ya. Kalau seandainya aku pribadi sih mengucapin terima kasih sudah selalu sayang sama mereka. Terima kasih sudah mencintai mereka. Kalau seandainya hidup di dunia ini, mau apapun dia profesinya, mereka juga manusia biasa yang punya hati, mereka juga punya rasa. Ya. Kalau seandainya tidak bisa melakukan hal baik, jangan melakukan hal buruk. Kalau tidak bisa berkata baik, jangan berkata buruk. Karena semua juga punya perasaan masing-masing. Betul. Mereka sempat terganggu dengan komentar itu. Ya pasti, namanya kan manusia biasa gak punya hati. Mereka bukan punya robot yang dibentuk pakai mesin. Jadi mereka juga punya hati. Tapi pasti. mereka tidak pernah kasih lihat di sosial media. Yes, karena mereka hanya ngasih kebahagiaan buat semua orang yang mencintai Oke, mereka. luar biasa. Terima kasih banyak Dery. Salam buat Bilar sama Lesti ya, semoga lancar semuanya. Salam buat ibu ya, Tapi itu Bapak. benar juga ya, bahwa mereka juga adalah manusia, bukan robot yang punya hati. Komentar apapun, ingat bahwa terkadang perasaan juga dalam keadaan yang down ya, bisa saja merasa sedih membaca beberapa komentar. Oke, kita boleh kasih duduk lagi buat Mbak Nova duduk, sama Adiskai, thank you ya. Buat Dery. Dan ini juga kita nanti akan kasih lihat lagi ya, termasuk juga bocoran nikahan dari Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Bocorannya seperti apa nanti kita akan kasih tahu. Termasuk ini juga berikutnya kita punya selebriti tanah air yang katanya mau mencalonkan diri menjadi presiden di 2020. Masih muda nggak? Masih muda. Ya, siapakah dia? Apakah Aldi Taher? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah.